What's up guys, welcome to BHY TV bersama saya Bran Harlianto. Kali ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Kita mati ketika telah diturunkan sampai di bawah hidup untuk menghindari kematian. Kali ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Kita akan bertanya kepada guru kita, Ustadz Muhammad Hani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kita langsung aja bertanya kepada beliau. Seperti ini Tad, yang banyak di kalangan anak-anak muda sekarang nih kan Tad, malamnya junub gitu kan Tad, mimpi basah gitu kan. Lalu tiba-tiba azan itu tiba, apakah hukum puasa itu masih sah atau batal kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masalah puasa itu memang dalam mazhab Syafi'i, kita bahas dari awal dulu. Dalam mazhab Syafi'i itu memang masalah puasa itu contoh seperti niat ya. Niat dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu setiap malam dia memang harus ada niat. Nah kemudian ketika seumpama orang puasa Ramadan, ini puasa Ramadan kan? Iya. Dia malamnya tidak niat, maka kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i sampai azan subuh belum niat, maka dia puasanya tidak sah karena tidak ada niat. Tidak ada niat. Kecuali nanti kalau dia ikut mazhab Imam Malik yang mana mengatakan boleh niat puasa 1 bulan penuh mulai dari awal bulan Ramadan, maka diperbolehkan. Kemudian masalah junub. Jadi pertama contoh ada orang junub, malam junub, belum sempat mandi, bangun-bangun sudah adzan subuh. Bagaimana hukum puasa? Jadi itu pun juga pernah dibahas dalam kitab Takrirat itu. Jadi model yang seperti itu tetap sah. Pertama kita lihat dari junub. Orang yang junub, contoh seperti pemuda yang belum nikah seperti Mas. Iya. Pemuda belum nikah, junub kan? Junub itu di siang hari bulan Ramadan pun dia tidak batal puasanya. Oh tidak batal. Junub karena tidur, tidak disengaja. Kalau junub karena sengaja maka beda lagi hukumnya. Maka begitu juga ketika orang malam itu junub, mimpi, kembali ke awal tadi, bangun-bangun sudah adzan subuh, maka kalau yang penting malam sudah niat puasa, ya udah diterusin aja. Oh diterusin. Di puasa tetap, mandi besar, sholat subuh, puasa tetap dilanjutin. Itu yang junub. Begitu juga seorang suami istri. Suami istri malam berhubungan, kemudian malam berhubungan, subuhnya sebelum subuh lupa belum mandi, ya kan? Ya udah, akhirnya dia bangun sudah adzan subuh dan belum mandi, ya udah tetap dia melanjutkan puasa dengan syarat asalkan malam sudah niat. Kalau malam belum niat dan dia tidak niat dengan caranya Imam Malik, ini dari awal puasa dia nggak ada niat full, dan ketika setiap hari juga nggak ada niat seperti mazhabnya Imam Syafi'i, maka puasanya tidak sah bukan karena junubnya, tapi karena tidak niat di malam harinya. Tapi dia tidak masalah. Di malam junub, baik itu karena mimpi ataupun karena hubungan suami istri, maka tetap ketika dia bangun kalau sudah subuh tetap dilanjutin puasanya, tetap sah. Allah ini kalau seandainya hukum puasa, katanya dengar kabarnya apabila kita maaf ngomong bagi yang sudah berkeluarga, gitu kan, mereka melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan pada siang harinya Tad. Nah itu bagaimana hukumnya? Karena pernah kita dengar katanya ada kafarohnya istilahnya, hukumannya ya maksudnya.
yang lebih berat lagi ya Tat ya. Gimana itu Tat, hukum melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari Tat? Jadi hukum hubungan suami istri di siang hari. Di siang hari. Ini yang udah nikah. Jadi memang itu membatalkan puasa jelas. Hubungan suami istri di siang hari itu jelas. Tetapi nanti itu memang ada hukumannya. Iya. Jadi yang biasanya kalau orang batal puasa di siang hari karena nggak kuat atau gimana, biasanya kan dia cuman ganti 1 hari setelah bulan Ramadan. Bila Syawal boleh langsung dia cuman mengqadha 1 hari. Tetapi kalau dia itu hubungan suami istri di siang hari, maka bagaimana? Nanti setelah bulan Ramadan memang dia harus puasa 2 bulan berturut-turut dan itu tidak boleh putus. Tidak boleh putus. Jadi seperti untuk hukuman ataupun untuk biar orang itu menghindari hubungan suami istri di siang hari. Kemudian hubungan suami istri sendiri di siang hari itu ada kaidahnya, maksudnya ada batasannya. Tapi ini agak dalam sih pembahasannya. Nggak masalah sih. Ini memang ya udah. Pokoknya intinya kalau sudah hubungan suami istri, mohon maaf, alatnya laki-laki itu sudah masuk ke dalam. Iya. Seukuran kepalanya itu sudah masuk ke dalam, maka dia langsung puasanya menjadi batal. Di situ. Wallahu a'lam. Ini kalau seandainya bulan, misalnya dia tuh udah melakukan ini kan melakukan hubungan suami istri, terus dia harus puasa selama 2 bulan full tanpa putus-putus kan? Itu sebagai apa namanya itu? Kafarahnya. Kalau seandainya dia tidak melakukan itu misalnya apakah karena ketidaktahuannya tentang hukum Islam, atau dia memang lalai atau dia merasa keberatan untuk melakukan kafarah itu, bagaimana hukumannya di hadapan Allah? Kalau di hadapan Allah, Allah alam, itu kan urusan hamba dengan Allah. Tapi intinya nanti ketika dia tahu, ya waktu itu juga dia membayarnya. Bahkan begini, nggak usah lah hubungan suami istri yang sampai, mohon maaf, sampai memang ketemu betul antara 2 alat ya. Itu bahkan dalam kitab pun, dalam takrirat itu sendiri dikatakan ketika suami ataupun istri dia bersentuhan ataupun mubasyarah antara suami dengan istrinya tanpa ada baju, walaupun dia tidak jima, maka ketika bulan Ramadan dia haram. Itu tidak diperbolehkan. Apalagi ketika sudah terjadi kejadian perkumpulan itu, jima itu, maka ya sudah, berarti langsung batal puasa. Kalau awal tadi haram tapi tidak batal ya. Tapi kalau yang sampai kumpul, sampai kejadian, maka puasanya batal. Dan bukan itu aja. Iya. Ketika dia batal, maka sampai malam dia tetap nggak boleh makan dan minum. Gimana maksudnya? Iya. Sampai malam nggak boleh makan dan minum? Sampai maghrib. Sampai maghrib. Sampai maghrib dia tetap menahan lapar. Iya, jadi nggak tetap puasanya batal tapi nggak boleh makan dan minum sampai maghrib. Wah, ini baru tahu kita ini teman-teman. Ternyata begitu besar kafarohnya ya Tat ya. Ketika kita sudah beristri, lantas kita melakukan hubungan suami istri terhadap melakukan hubungan suami istri di bulan siang Ramadan, maka itu kafarohnya itu begitu berat ya Tat ya. Dia harus membayar selama 2 bulan berturut-turut, dan ditambah lagi puasanya pada saat itu batal ya Tat ya. Batal, terus dia harus menahan lapar sampai waktu maghrib tiba. Pertanyaannya Tat, apabila dia tidak menahan lapar sampai waktu maghrib tiba, itu bagaimana itu Tat? Ya wallahu a'lam. Kalau itu saya belum terlalu tahu ya. Apakah itu tetap dia haram makan apa enggak, wallahu a'lam, tapi aturannya seperti itu. Dia batal karena jima itu, setelah itu dia tetap tidak diperbolehkan makan dan minum sampai maghrib. Ini keterangan yang pernah saya dengar dari Habib Taufik Assigaf. Masya Allah. Jadi untuk teman-teman kita yang sedang menonton channel ini, bagi yang sudah beristri, maka berhati-hatilah pada siang bulan Ramadan untuk menjaga jarak ya Tat ya, dengan istri-istri kita maksudnya. Yang belum beristri, bagi yang belum beristri harap bersabar. Jadi kesimpulan tentang pertanyaan junub ketika azan subuh tiba,
apakah puasa masih sah? Itu bagaimana kesimpulannya tadi? Jadi kesimpulannya tetap sah puasanya. Di puasa bagi orang yang malamnya junub, belum sempat mandi besar, ternyata bangun-bangun sudah subuh, maka tetap dia lanjutkan aja puasa tetap sah. Pertama itu. Ada pertanyaan lagi nih yang sedang viral di masyarakat sekarang ini di kalangan anak muda ini, Tat. Hukumnya puasa tapi tidak pernah melaksanakan sholat fardu, Tat. Nah, itu bagaimana hukum puasanya? Dan bagaimana ini hukum dia sebagai seorang muslim yang tidak pernah sholat menyembah Allah itu, Tat? Bagaimana itu, Tat? Di sholat dengan puasa itu dua ibadah yang berbeda. Maksudnya berbeda itu beda syarat, kemudian beda rukunnya dan lain sebagainya. Jadi pertama masalah puasa ya. Jadi orang yang berpuasa itu kalau kita lihat dari syaratnya, tidak ada syarat dia harus mengerjakan sholat, kan begitu. Tetapi ketika seseorang itu berpuasa kemudian dia meninggalkan sholat, maka bagaimana hukumnya? Yang pertama hukumnya tetap puasanya sah. Puasanya sah. Akan tetapi ketika dia puasa tetapi meninggalkan sholat, itu berarti dia telah mengerjakan satu kewajiban dan dia meninggalkan satu kewajiban yang lain. Yang mana kewajiban yang satunya ini termasuk kewajiban yang besar juga bagi seorang muslim, kan begitu. Yang mana kalau kita ketahui dalam hadis dikatakan awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi pertama kali yang dihisab di hari kiamat adalah as-shalah. Salat. Kan ini menunjukkan bahwasanya salat itu adalah ibadah yang terpenting, gitu. Idza saluhat saluha sa'iru amalihi. Apabila salat seseorang itu baik, maka mafhumnya maka amalan yang lain itu akan dianggap baik oleh Allah SWT. Ya, ini yang kita khawatirkan. Ketika kita mengerjakan puasa tapi kok nggak sholat, nah nanti ketika di hadapan Allah bagaimana? Sholatnya buruk, dikatakan amalan yang lain pun akan dianggap buruk oleh Allah SWT. Nah ini yang bahaya. Walaupun kalau dilihat dari segi fikihnya, itu tetap puasanya tetap sah-sah aja. Puasa tetap sah walaupun tidak puasanya sholat. tetap sah walaupun tidak sholat. Akan tetapi dari segi lain dia telah meninggalkan perkara yang termasuk terbesar kewajiban bagi seorang muslim ketika hidup di dunia. Yang mana ancamannya kita sama-sama tahu kan. Ancamannya itu kalau meninggalkan sholat satu kali, dalam riwayat dikatakan akan disiksa dalam neraka 80 tahun. Masya Allah. 80 tahun. 80 tahunnya akhirat berbeda dengan 80 tahun di dunia. Hitungannya gimana itu, Tad? Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'ud. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun ketika di dunia. Astagfirullah. Ya tinggal dihitung. Jadi 80 tahun itu berapa? Sekali kita meninggalkan sholat itu kita disiksa di neraka selama 80.000 tahun, Tad. 80 tahun akhirat. 80 tahun akhirat. Sedangkan satu harinya, satu hari 1000 tahun. Satu tahun 360 hari. Jadi satu hari hitungannya berarti satu tahun itu 360.000 tahun, Tad, satu tahun. Dan sedangkan kita disiksa selama 80 tahun. Jadi 360.000 tahun dikali 80, Tad. Makanya nah ini ya. Makanya kalau orang kok mengerjakan puasa tetapi nggak mengerjakan sholat, itulah bahayanya besar sekali. Maka dari itu, dari hadis tadi katakan begitu. Kalau orang yang gimana tadi? Apabila orang itu sholatnya baik, maka amalan yang lain dianggap baik. Kalau orang sholatnya buruk, maka amalan yang lain dianggap buruk. Tapi tetap puasa orang yang seperti itu tetap sah-sah. Kemudian masalah meninggalkan sholat. Iya. Meninggalkan sholat. Ini ada yang mengatakan orang meninggalkan sholat maka kafir hukumnya. Ada yang mengatakan tidak kafir. Nah, itu sebenarnya bagaimana?
Sebenarnya dalam akidah kita ataupun dalam mazhab kita pun, orang yang meninggalkan sholat itu dibagi menjadi dua. Ada kalanya meninggalkan sholat karena dia malas, ada kalanya meninggalkan sholat karena dia mengingkari perintah untuk sholat. Nah ini beda itu ya? Kalau orang meninggalkan sholat karena mengingkari perintahnya sholat, maka langsung dia keluar dari Islam, langsung kufur. Contoh, ada orang dikatakan, mas sholat atau mas? Dia bilang, sholat itu makanan apa sih? Enggak ada. Masa Allah SWT cuma perintahkan kita, cuman sholat itu masa perintah bagi kita? Langsung orang mengatakan seperti itu, dia tidak yakin dengan perintah sholat bagi dia, maka langsung itu keluar dari Islam. Jadi dia murtad. Tetapi kalau yang meninggalkan sholat pertama karena dia ketiduran, contoh, tidak sengaja, ataupun dia karena malas, maka dia tidak keluar dari Islam, tapi dia mengerjakan dosa-dosa besar. Termasuk dosa-dosa besar kalau kita meninggalkan sholat ya kata. Balik lagi pertanyaan tadi, bagi orang yang tidak sholat tadi, dia tidak pernah sholat itu kan, terus dia mengingkari bahwa seperti Ustaz katakan tadi, ada yang mengingkari tentang sholat itu bagaimana kita orang-orang ini apabila maaf ngomong orang yang mengingkari tersebut meninggal kan? Bagaimana kita hukumnya, untuk dapatkah kita menjalankan fardu kifayah terhadap yang bersangkutan atau tidak? Jadi itu kembali ke masalah kepengurusan jenazah orang kafir. Kalau orang sudah kufur, dia terang-terangan telah menentang dan diketahui bahwa dia itu memang sudah keluar dari Islam, maka ketika dia meninggal, maka tidak boleh diurus jenazahnya seperti orang muslim. Tapi kalau dia seumpama kufurnya diam-diam, selain dia nggak ada yang tahu bahwa dia kufur, maka tetap kan nggak ada yang tahu, maka dia diurus seperti orang Islam kalau dia tinggal di daerah Islam. Tapi kalau memang diketahui betul dia hari-hari memang nggak sholat, dia udah bilang ke semua orang bahwasanya ingkar dengan perintah sholat, kan sudah ketahui kekufurannya kan, maka ia tidak diurusi seperti jenazah seorang muslim. Jadi diurusi ya, kalaupun dikubur ya dikubur, berarti ya kubur biasa, nggak tanpa disolati, tanpa dimandikan begitu. Jangan sampai ya teman-teman ya. Itu masalah meninggalkan sholat seperti itu. Tapi intinya tetap kita hati-hati. Karena dosa besar itu kata para ulama, kalau orang itu istiqomah mengerjakan dosa besar, itu khawatirnya ketika meninggal nanti iman dicabut dari dalam hatinya. Nauzubillah. Kita kelihatannya puasa, tapi segilan nggak pernah ngerjakan sholat. Itu kan kita ngerjakan dosa besar terus menerus. Ya kalau kita sebelum meninggal atau ketika meninggal iman kita dicopot, kan berarti udah keluar dari Islam. Astagfirullah. Jadi seperti itu. Tetap kita yang kita tahu, yang sekarang langsung kita kerjakan. Jadi seperti itu. Kesimpulan yang bisa diambil dari hukum puasa bagi orang yang tidak pernah sholat itu bagaimana kesimpulannya tadi? Ini kesimpulannya tetap secara fikih dia puasanya sah dengan garis besar apabila garis bawahi apabila dia meninggalkan sholatnya itu memang bukan karena dia mengingkari sholat. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena mengingkari sholat, maka ya nggak sah puasanya karena dia sudah keluar dari Islam. Tapi kalau meninggalkan sholatnya itu bukan karena mengingkari, dia mungkin karena malas ataupun karena merasa dia nggak sempat, maka kalau dia puasa tetap secara fikih puasanya tetap sah. Tapi secara pahala ya wallahu alam. Karena dalam takrir itu ada dikatakan ada yang membatalkan puasa, ada perkara yang membatalkan pahalanya puasa. Nah, ini apakah sholat ini meninggalkan sholat apakah membatalkan pahala puasa? Ya Allah alam. Mungkin juga bisa. Karena orang menggunjing aja itu pun dapat menghilangkan pahalanya puasa. Menggunjing itu menghilangkan pahala puasa. Menghilangkan puasa sama sekali tadi. Ya, pahala puasa hilang. Pahala puasa, cuman menjalankan kewajiban aja tadi. Iya. Tetap puasanya sah dan dia nggak wajib qadha secara fikih, tetapi cuman pahalanya nggak dapat.
Itu dalam kitab Takrirat. Jadi seperti itu. Itu kesimpulan yang kedua. Jadi orang yang puasa kok tidak sholat, maka pertama dilihat dulu. Kalau tidak sholatnya karena dia ingkar dengan kewajiban sholat, maka puasanya nggak sah karena dia telah keluar dari Islam. Tapi kalau dia meninggalkan karena mungkin mohon maaf malas ataupun karena dia merasa nggak sempat, maka puasanya tetap sah. Tetapi masalah pahala kembalikan kepada Allah. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan terakhir ini Tat. Apalagi sekarang ini kan lagi sedang heboh tentang wabah corona nih Tat. Di mana pemerintahan kita mewajibkan setiap warga negaranya untuk menggunakan masker Tat. Termasuk dalam hal beribadah di masjid. Gini gimana hukumnya Tat? Penggunaan masker yang menutupi hidung ketika kita melaksanakan sholat Tat. Nah, apakah itu termasuk yang dilarang atau itu yang diperbolehkan? Itu bagaimana Tat penjelasannya? Yang pertama, hilang masalah masker. Jadi pertama, maskernya, pemakaian masker dalam sholat itu dalam mazhab Syafi'i itu diperbolehkan. Kenapa? Kan tadi permasalahannya menutupi hidung. Jadi hidung ini ulama berbeda pendapat. Memang yang kuat itu memang hidung itu bukan termasuk anggota sujud, tetapi sunnah ketika sujud, sunnah hidung itu diikutkan dalam sujud. Maka urutannya pertama dua lutut ketika turun, ya kan, dua lutut, dua tangan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian setelah itu kening dengan lutut, kening dengan hidung, nah ini diletakkan bareng. Bareng plak kayak gini ya Tat. Oh, bukan berarti kita sujud itu cuman kening aja kita nggak ini, atau sah termasuk tetap sah, tetapi tidak dapat afdoliyah. Dan di sini ada yang mengatakan bahwasanya kalau tidak diletakkan hidung ini, ada yang mengatakan makruh. Makruh. Termasuk Imam Nawawi Al-Bantani kalau nggak salah. Wallahu a'lam. Itu kalau seandainya tidak kita sujud tidak menggunakan hidung, tetap sah sholatnya. Tetapi ada yang mengatakan kalau Imam Imam Ibnu Hajar, ya, kalau Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan itu termasuk makruh. Kalau tidak diikutkan ketika sujud, tidak diikutkan tempel. Tapi bukan jadi syarat. Gitu. Bukan jadi syarat sahnya sholat. Bukan jadi syarat sahnya sholat. Ini kita berbicara mazhab Syafi'i ya. Iya benar. Nah, kalau nanti mazhab lain ya beda lagi. Wallahu a'lam. Intinya seperti itu. Tetap pemakaian masker itu sah dengan ada catatan syaratnya. Syaratnya apa jadi Pak? Syaratnya maskernya suci, jelas. Karena sholat membawa perkara yang najis, jelas sholatnya tidak sah. Ini Tat, saya mau tanya nih Tat. Maaf ngomong, bau mulut kita, masker yang udah dipakai berjam-jam itu kan pasti ada bau ya Tat ya. Apakah bau mulut kita itu termasuk najis Tat dalam sholat? Itu bagaimana itu Tat? Bau mulut bukan termasuk najis. Jadi yang najis itu setiap perkara yang keluar dari tubuh, yang najis itu pertama. Mohon maaf, itu ketika kita muntah. Muntahan itu najis. Ludah tidak najis, asalkan ludah itu tidak bercampur dengan darah atau tidak bercampur dengan muntah. Ludah murni kita nggak najis. Kemudian yang keluar dari belakang, dari depan sudah jelas. Udah jelas ya najis kan? gitu. Kencing, buang air besar itu jelas. Kemudian kalau dari mulut, lah kalau liur kita yang jelas basah aja gak najis, apalagi cuman bau, cuman baunya itu. Ya dia nggak najis. Jadi gitu. Kecuali kalau kita waktu pernah muntah bagaimana kan? Ada campur keluar, kena maskernya ya berarti najis. Tapi kalau bau mulut itu tidak menyebabkan najis. Jadi kan begitu. Oke teman-teman, jadi catat ya teman-teman ya. Masker yang dipakai berulang kali apabila bau jigong kita itu nggak termasuk najis ya Tat ya. Bau jigong ya Tat ya. Bau jigong itu nggak terbawa najis kecuali apabila karena cipratan muntah kita dan kita pakai untuk sholat, maka itu tergolong najis ya Tat ya. Mesti najis karena muntahnya. Karena muntahnya. Karena ada bekas muntah tadi. Gitu.
ataupun terkena darah. Contoh gigi kita berdarah. Iya. Nah, kemudian dia darahnya karena masker yang depan itu, ya dia najis. Najisnya karena darahnya, bukan karena bau mulut kita atau yang lain. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, tiba-tiba kita lihat kita sudah selesai melaksanakan sholat kan, ketika kita buka, tiba-tiba di masker kita itu ada bercak darah gitu kan, atau bekas gigi kita atau gizi kita yang berdarah kan, itu bagaimana hukum sholat kita, Maka ya diulangi. Iya, kalau diketahui. Kita tahu bahwa ini memang kenanya waktu saya sholat. Maka kita ulang. Kecuali kalau begini, antum dari sini udah jalan jauh, udah jalan sampai kilometer 6,5 jauh atau simpang skip udah sampai sana, berantum lihat tuh kok ada darah ya, maka ada firasat ataupun ada kesangkaan, oh ini darah mungkin keluar ketika waktu di jalan, bukan waktu sholat, maka tidak perlu mengulangi. Tapi kalau masih baru assalamualaikum baru ada darahnya, ya benar sholatnya diulangi ya, itu seperti ya kita waktu sholat ada najis dan ketahuannya ketika kita masih di tempat duduk kita, ada najis, langsung kita bersihkan, ulangi sholatnya. Karena emang ke bawah sholat. Najis dalam masker tadi juga berarti memang ke bawah sholat. Gitu. Ada satu lagi nih, pertanyaan yang kebanyakan kalangan kita itu nggak tahu masalah najis itu, Kita kan sering sholat gitu kan, menggunakan apalagi seperti yang kerja di kantor gitu kan, Nah, kita selama berapa jam selama kita bekerja di kantor itu kan melaksanakan berbagai macam sholat ya kan. Misalnya dari pagi kita sholat duha ya kan, mulai dari pagi duha, terus kita sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat fardu, zuhur, asar ya kan. Ketika kita pulang ke rumah, kita mau mengganti pakaian baju kita dan kita mengganti celana pakaian dalam kita, ketika kita cium, maaf ya kita mencium pakaian dalam kita bau kencing, bau kencing. Bau kencing. Sedangkan kencing itu termasuk najis ya, Nah, itu bagaimana hukum sholat kita yang telah kita kerjakan dari pagi sampai kita pulang ke rumah gitu, Itu bagaimana hukum sholatnya, Ya, itu seperti yang awal tadi. Jadi begitu. Kalau kita udah habis habis kemana-mana kan, itu baunya tuh kira-kira itu keluarnya waktu kita kapan? Kalau kita contoh, mohon maaf, orang kan biasanya habis kencing, apalagi kencing berdiri, berdiri itu nggak tuntas, ya kan? Habis itu dia sholat atau kemana? Dan dia ingat dulu kapan terakhir dia kencing. Kalau dia kencingnya sebelum duhur, maka ada kekhawatiran jangan-jangan sebelum duhur ini ada yang keluar lagi. Maka yang diulangi sholat zuhurnya. Jadi diingat-ingat seperti itu. Jadi kembali ke sangkaannya tadi, tetap kembali ke situ. Kecuali kalau contoh ya udah seharian full ataupun apa istilahnya, memang kita nyangkanya ini udah dari tadi malam ini, ya jelas berarti mulai pagi ngulang semua. Dimulai pagi ngulang semua ada. Iya, kalau kita tahu malam kan, untuk sholatnya tuh kodok sholat. Jadi sholatnya di kodok ya kan. Kalau memang kita tahu yakin itu najis tuh nempel di celana dalam kita, maaf memang dari malam. Jadi kembali masalah perkara yang samar atau tidak tahu tuh tetap nanti kembali ke zon, ke persangkaan. Gitu ya, Tetap kembali situ. Berarti kita tarik kesimpulan masalah penggunaan masker ketika sholat diperbolehkan ya, Tetapi ada yang mengatakan makruh. Ulang tentang hukum penggunaan masker yang menutupi hidung ketika sholat. Jadi masalah masker kita tetap dia hukum aslinya tetap, sholatnya tetap sah. Tetapi pendapat ulama ada yang mengatakan makruh menggunakan karena dapat menutupi hidung. Maka caranya bagaimana? Untuk menghindari makruh ya udah, maka kita pakai masker bisa tapi di bawah hidung. Tapi wallah alam. Ya, mungkin kalau masker di bawah hidung ketika sholat maka tetap sah. Karena permasalahannya bukan menutup mulut, tetapi menutup hidung yang nempel di tanah itu tadi.
Ya begitu, tetap sholatnya tetap sah, tapi ada pendapat mengatakan makruh. Makruh berarti solusinya kita pakai masker ketika sholat Diturunkan. Nah, itu sampai lebih aman. di bawah hidung untuk menghindari Kemakruhannya. kemakruhannya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, Wallahu a'lam. kayaknya udah jelas ini penjelasan dari guru kita Ustadz Muhammad Hani Al-Hafiz. Semoga di lain waktu nanti kita akan bahas yang lebih dahsyat lagi ya Kak ya. Oke, demikianlah penyampaian dari guru kita Ustadz Muhammad Hani Al-Hafiz. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menambah wawasan kita Dan tambah barokah. di Amin, bulan amin. Ramadan yang penuh berkah ya. Amin amin. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita pada malam hari ini bersama Ustadz Muhammad Hani Al-Hafiz. Ustadz, kami memohon sedikit doa Ustadz untuk sekalian teman-teman yang ada yang sedang menonton di sini kan. Minta doanya sedikit aja kan dari orang-orang yang soleh seperti Ustadz Hani. Amin. Silakan Ustadz. Doa apa ini? Doa cepat dapat jodoh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. Amin. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب جميع المسلمين إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا في رمضان آمين. ووفقنا لحياء ليلة القدر. اللهم اجعل رمضاننا هذا فتحا لنا ولسائر المسلمين في كل خير. Amin. ومغلقا لنا ولسائر المسلمين من كل شر. ونهاية لنا ولسائر المسلمين من البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. Amin. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Oke, demikianlah teman-teman, pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk berbincang langsung bersama Ustadz Muhammad Hani Al-Hafiz. Semoga pada kesempatan yang lain, oh ya jangan lupa, yang bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada semua teman-teman yang lain. Kami mohon dukungan, sokongan berupa doa, semoga channel ini dapat bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Masya Allah.